Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Shadaqallahul azim. Sucikanlah Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang telah mencipta lalu menyempurnakannya, yang telah menentukan qadar lalu Dia memberikan hidayah. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu, jamaah sar yang dimuliakan Allah, salah satu tuntutan iman yang dimiliki seorang muslim adalah mensucikan terhadap Allah dari segala keburukan, pensucian terhadap Allah dari segala kekurangan. Karena secara akidah Allah sebagai zat yang kita imani adalah zat yang maha sempurna, terhindar dari segala kekurangan, terhindar dari segala keburukan. Karena itu setiap sifat dan setiap nama yang dikaitkan kepada Allah pasti baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kalimat yang biasa kita ucapkan dalam upaya pensucian Allah itu adalah kalimat subhanallah. Artinya pensucian terhadap Allah atas segala keburukan. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan itu. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan Tuhanmu yang Maha Tinggi. Jadi iman yang dimiliki seorang muslim idealnya sejalan dengan anggapan, pandangan seorang muslim terhadap kesempurnaan Allah. Tetapi dalam realitas kehidupan kita, dalam praktek kehidupan kita, sering sekali kita mendengarkan atau terjebak dengan keadaan sehingga tanpa kita sadari kita mengeluh. Dalam kehidupan berkeluarga misalnya, ada usaha untuk mendidik anak, dididik tidak mempan, dididik tidak mempan, dididik tidak mempan.
lalu kemudian muncul pikiran, apakah memang ini kehendak Allah agar anak tidak baik, atau membatin, atau dalam pekerjaan kita, khususnya kita yang berdagang, sudah berusaha tapi rugi juga, pakai cara ini tapi rugi juga, pakai ini tapi rugi juga. Lalu kemudian muncul pikiran, apakah Allah ini memang menghendaki kita ini rugi? Padahal Allah tidak mungkin berkehendak seperti itu. Atau tidak dalam pikiran, tapi membatin, kerugian beberapa kali, usaha tidak sukses, dilakukan cara ini, lalu membatin, terdetak saja di dalam hati, apakah Allah ini menghendaki kita ini rugi? Ada rasa bahwa seolah-olah Allah itu ingin keburukan dalam diri kita. Maka itulah yang perlu kita lakukan untuk menguatkan iman itu, agar kita tidak atau menjauhkan segala bentuk keburukan terhadap Allah. Kenapa? Karena segala yang diciptakan oleh Allah ini, lalu kemudian Dia sudah yang menyempurnakannya. Dia juga yang menciptakan qadar, ketentuan, lalu dengan qadar itulah juga manusia bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau kita seorang pedagang misalnya diberikan oleh Allah, diuji oleh Allah kerugian 1, 2 kali, 3 kali, maka di situ ada qadar Allah. Apakah dengan qadar itu kita dapat mendapatkan hidayah dari itu? Itulah yang diinginkan oleh Allah. Bukan justru ketika kita diberikan qadar itu lalu kemudian su'uzon terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka ketika ada sikap-sikap seperti itu, kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la, jauhkan dari pandangan pikiran kita, jauhkan dari batin kita kalau Allah itu punya sifat yang tidak baik kepada makhluknya. Karena itulah kalimat yang diperintahkan itu adalah subhanallah. Kita berapa kali setiap sholat kita membaca itu. Membaca itu karena ada perintah, maka dia wajib. Sabbihisma rabbikal a'la, perintah, sucikan Allah, maka dia wajib. Al-aslu bil amri lil wujub, asal setiap perintah adalah wajib. Tetapi wajib itu tentu tidak seperti sholat, ada tata caranya. Meskipun ada dalam riwayat setiap kali kita sholat kita membaca kalimat tasbih itu 33 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat subhanallah ini juga ini dalam rangka melakukan penyangkalan terhadap apa saja yang dipikirkan orang tidak baik kepada Tuhan, maka kita baca subhanallah. Tetapi penyangkalan ini bukan hanya kepada yang di luar diri kita. Justru yang paling penting itu adalah penyangkalan itu kita arahkan ke dalam diri kita. Karena dalam kehidupan kita tidak jarang kita membatin tadi, berpikir bahwa Allah itu tidak baik, membatin kita bahwa ini semata-mata seolah-olah kita saja yang mendapatkan. Subhanallah inilah memperkuat keimanan. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan iman seseorang itu, iman orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh. Kalimat yang kokoh itu maksudnya kalimat thayyibah. Salah satu kalimat thayyibah itu adalah kalimat subhanallah. Karena itu ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah,
Mungkin sudah ratusan kali kita membaca kalimat subhanallah itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu bertanya, sebenarnya bagaimana kita memfungsikan kalimat itu dalam praktik kehidupan kita. Kalimat ini adalah upaya untuk menyangkal pikiran kita, menghindarkan pikiran kita agar tidak bersuuzon kepada Allah, agar tidak memandang bahwa ketentuan yang dibuat oleh Allah kepada kita itu adalah hal yang buruk. Karena pada dasarnya setiap yang ditentukan Allah kepada manusia itu semua baik dalam kehidupan kita. Tergantung kita memahaminya. Sebab segala ketentuan yang diberikan oleh Allah, di situ ada potensi seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah sesuatu yang barangkali merugikan kita, namun pada dasarnya setiap kita mampu menjalani itu, maka sebenarnya Allah ingin memberikan hidayah kepada orang tersebut agar dia senantiasa baik dalam menjalani kehidupan kita ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah asal dimuliakan Allah, mudah-mudahan kata-kata atau kalimat subhanallah yang senantiasa kita lafazkan senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah, karena kalimat ini adalah bagian dari roh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.